Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tutorial kali ini terkait dengan di motion graphic, terkait dengan bagaimana membuat efek. Tapi yang simpel-simpel aja, kita nggak pakai particle atau apapun. Kita hanya pakai software After Effects, uh, kemudian kita pakai stock aja gitu. Ini terkait dengan materi sebelumnya terkait dengan virtual set. Jadi kita coba untuk menempelkan efek di dalam virtual set itu. Nah, berapa kebutuhannya untuk AR semisal atau kita menempelkan beberapa layer di After Effects. Kalau semisal kita memakai Open Broadcast seperti tutorial lainnya, itu kita nggak sebebas itu untuk memberi efek-efeknya gitu. Jadi nggak semudah kita ngedit After Effects gitu ya. Nah, itu hanya basic-basic aja, layering, filter-filternya, efek-efeknya itu basic-basic aja kalau di OBS ya atau Open Broadcast. Nah, kalau di sini kita bisa berikan efek lebih kompleks gitu. Sorry. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya akan saya jelaskan di tutorial kali ini. Nah, pertama kita buat dulu project baru ya. Resolusinya standar nanti, jadi kita buat new composition. Jadi buka objek baru, kemudian kita bikin composition baru yang bisa kita namai misal efek gitu, VFX, stock shot, stock effect gitu ya. Standar aja, ada TV 1080. Kemudian kita masukkan hasil renderingnya. Jadi ini hasil rendering dari karakter yang sudah kita animate ya. Nah, kayak gini. Ini sebagai contoh aja ya, bukan berarti kita nggak memfokuskan kepada hasil renderingnya, tapi kita bikin untuk sampel saja gitu. Nah, pertama di dalam project ini kita masukkan dulu import dulu baru. Jadi kita import filenya, file yang sudah kita rendering tadi. Soalnya di sini udah kita render. Nah, jangan lupa untuk centang PNG sequence kalau misal PNG sequence-nya belum kecentang ya. Ini supaya semua, jadi di sini ada berapa ini? Seluruhan dari objek ini, image ini nanti akan jadi sequence atau beruntutan ya, jadi video gitu. Walaupun objeknya sebenarnya PNG yang memiliki konten alpha gitu, alpha channelnya. Oke, jadi kita import. Nah, di sini berarti ada karakter di sini. Kemudian kita coba masukkan juga import image biasa, file yang biasa ya. Saya coba pakai ini aja, downloadan dari Google gitu. Nah, ini kita coba masukkan di sini. Ini cuma sampel aja ya, kualitas gambarnya nggak terlalu bagus sebenarnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita membuat efek di dalam sini, VFX-nya? Ya, kita bisa cukup sederhana aja karena kita pakainya stok. Jadi kita tambahkan import aja semisal file-file efeknya. Jadi intinya kita siapkan dulu aja file-filenya di dalam project sini supaya kita mudah untuk masukkan. Nah, contoh ini kita masukkan ya. Nah, ini ada MOV yang dimana MOV ini stock effect ya, stock effect yang bisa dipakai. Nah, pertama untuk di sini layer yang di paling awal itu adalah virtual setnya. Kemudian kita masukkan karakternya ya, karakternya di bagian atasnya kan berarti. Nah, karakter ini nggak terlalu panjang ya, nanti kita potong aja gini.
pakai ALT untuk ngezoom seperti biasa, harusnya udah pada paham nih. Nah, jadi cuma segini aja sebenarnya. Nah, ya nanti coba kita rendering dulu ya. Jadi nanti tergantung RAM-nya ini, kalau RAM-nya kiranya cukup banyak bisa di ini. Nah, ini kita coba play aja. Nah, ini kan kurang pas, kita bisa sesuaikan ya. Ini karena terlalu besar gitu. Dia biar munculnya juga cukup pas. Nah, ini bisa di sini misalnya. Nah, dia misal keluar di sini gitu. Atau biar agak tengah ya kamera, angle kameranya nggak enak. Tapi backgroundnya kita bisa sesuaikan lagi. Ya, misalnya dari sini deh. Nah, ini bisa kita sesuaikan lagi ya. Saya contohkan seperti ini. Kemudian karakternya mungkin ya kurang lebih gini. Anggap ini proporsinya pas. Kemudian kita beri efek stok itu tuh kita sebenarnya cuman import aja ya. Jadi di sini semisal masukin efek api, ya udah kita pasang stok aja gitu. Kalau memang kita mau tambahkan api gitu, semisal terbakar di sini gitu. Terus misal dia di sini, ini kan saya ceritanya dia nembak sesuatu, kemudian nanti di sini keluar api gitu ya, semisal contohnya. Kalian agendakan saja atau rancang saja untuk menjadi apa ya, konsep yang lebih bagus, konsep yang lebih menarik ya. Nah, ini opacity-nya bisa dihilangkan supaya dia munculnya saat yang kita butuhkan aja gitu, saat timing yang pas gitu. Gitu misalnya. Kemudian keluar tuh. Nah, ini bisa kita kasih laser atau sebagainya gitu ya. Terus misal efek baru lagi gitu, asap-asapnya kita tambahkan gitu, boleh aja gitu. Nah, ini supaya kayak atmosferik gitu. Nah, contohnya gitu. Nah, kemudian kita bisa coba juga efek misal karena di bawahnya itu adalah objek yang reflektif ya, direfleksikan. Nah, ini bisa kita edit juga. Semisal karakter ini bisa kita copy gitu, copy paste, kemudian yang bagian bawah kita jadikan refleksi gitu. Misal kita scale ke bawah gitu, supaya dia jadi objek yang merefleksi gitu ya. Kita bisa atur opacity-nya. Salah satu tambahannya adalah dengan menambahkan refleksinya ya. Jadi sebenarnya ada beberapa teknik yang bisa kita pakai ya. Ini cara yang paling mudah aja, paling mudah dibuat gitu, yaitu dengan menduplikasi tadi. Kita copy paste gitu ya, yang bawahnya opacity-nya kita ganti gitu. Ini tadi kan di copy paste gini. Nah, ini kita opacity-nya dikurangi supaya paling nggak menyerupai dengan ini refleksi yang ini sama ini gitu. Oke, nah kemudian jangan lupa posisinya kita bisa
animasikan juga ya, kita bisa gerakkan. Contoh misalnya di sini supaya pas gitu ya, pas saat di sini ini kan kita bisa masking ya di sini temboknya, anggap dia masuk dari pintunya, dari lubang pintunya ini. Nah ini kan masih terlalu aneh ya untuk yang di bawah, ini bisa kita dekatkan gitu. Nah, karena kan sebenarnya refleksinya harusnya nempel ke kaki kan, nempel ke kaki. Nah sampai paling enggak nempel gitu, ada refleksinya di sini. Memang jadi tidak akurat ya, karena pasti akan ada sedikit miss gitu, tapi tidak apa-apa. Nah ini bisa kita animasikan lagi, nah biar refleksinya kurang lebih tampak pas gitu. Nah ini kan berarti dari sini. Nah contohnya gitu. Nah refleksi ini nanti bisa kita saat mempersiapkan sebagai aset. Nah virtual setnya bisa kita bikin alpha ini, tapi refleksinya nanti akan ada. Jadi ketika kita terapkan di OBS, seakan-akan ada refleksi yang muncul di permukaan lantainya gitu. Nah seperti itu. Nah kalau kita iseng lagi bisa tambahin lagi, misal kita beri efek ya. Di sini sebenarnya ada efek kontrol di sini. Nah ini kita bisa tambah di sini efek apa gitu. Misal di sini ada efek blur, misal boleh pakai Gaussian blur atau ya kamera lens blur dan sebagainya, yang kira-kira memberi efek lebih realistis, karena kan ini ada efek ada nggak benar-benar halus ya gitu. Itu bisa kita blur saja gitu. Ini keterlaluan sih hanya, coba kita lihat ya hasilnya. Nanti malah blender blurnya terlalu ini. Itu bisa. Jadi karena ini bisa kita pakai horizontal aja, supaya posisinya horizontal ya, blurnya di kanan kiri gitu, sesuai dengan lantainya. Sudah jadi seperti ini. Nah silahkan ditambahkan, silahkan kalian explore bisa kalian mau ditambahin efek apa lagi di sini pun boleh, silahkan. Jadi kayak tidak membatasi kalian mau bereksplorasi ya, ini seperti apa gitu. Tambahkan aja, misal dikasih lighting atau di sini ditambahin tertentu. Intinya disesuaikan aja lah kebutuhan. Kalau ini kan saya nggak memikirkan ini ya konsep ya, tapi hanya saya jelaskan secara teknis saja. Kalau konsep kalian bisa justru kalian yang memiliki tantangan untuk membuat itu gitu. Misalnya setelah keluar apinya, fireballnya dibuang. Setelah dia keluar api, sprinkle-nya dia akan keluar terus, misal there gitu kan, ada deteksinya, kemudian si sprinkle-nya ini akan muncul gitu saja. Nah di sini sama dia diberi opacity supaya ada transportasi ada ini ya, ada perubahan light in light outputnya. Nah itu juga boleh. Nah, terus jadi disembur.
Otomatis mungkin bisa kita tambahin juga ya di sini, misal oh di bagian depan karakter juga ada nih, karena kan dia akan kena gitu kan. Bisa aja, cuman mungkin agak tipis gitu supaya memberi efek kedalamannya aja. Ya ini cara-cara klasik aja ya, nggak yang benar-benar fix gitu. Oh sorry, ini berarti di efek capacity yang di sini itu nggak 100%, misalnya 20 aja, terlalu tipis 50. Nah contohnya gitu. Kemudian coba kita preview rendernya, akulah alpha aja tengah-tengahan supaya cepet. Kayak gitu. Oh ini kurang pas ya, tapi intinya gitu, kalian bisa terapkan. Nah ini nggak sampai sini karena karakternya cuma sampai sini, nanti kita sesuaikan look areanya cuma sampai sini. Nah ini berarti posisi apinya harus di bawah ya, belakang layar. Nah gitu. Oke, nah jangan lupa di save, jangan lupa di save. Nah kemudian bisa di render Q, kemudian jangan terlalu besar-besar filenya, kita masukkan ke mana gitu ya, silahkan pilih di output di mana. Kemudian settingannya nggak usah, nanti silahkan di convert lagi, misal ini outputnya yang lossless seperti aduh berat sekali, boleh pakai QuickTime. Kemudian RGB-nya nggak alpha ya, kecuali memang nanti backgroundnya dihilangkan virtual set karena ada kebutuhan untuk AR, itu nanti alphanya bisa dihilangkan. Format quality-nya standar aja ya, A264 video lah. Oke. Pokoknya intinya jangan lebih dari 10 MB karena akan diupload di ini ya, diupload di Google Form, dan itu supaya rapi aja, jadi jangan terlalu besar-besar. Kemudian render. Nah setelah di render kita cek kalau udah jadi ya, sudah jadi. Ini filenya, jadi pastikan jadi MP4 aja, nanti silahkan format pakai apapun, mau pakai format factory, handbrake atau apapun, intinya pakai intinya pakai software untuk memformat kembali juga silahkan aja. Ini jadi MP4 aja, kemudian nanti filenya diupload sebagai tugas. Oke. Itu menurut saya cukup sekian. Terima kasih. Silahkan mencoba.